Oke, baik. Mohon izin Bapak dan Ibu guru dan teman-teman semuanya, siswa teman 10 Jakarta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan bersua meskipun dalam kondisi jarak jauh ya, namun tidak mengurangi rasa semangat kita, rasa cinta kita ya pada Rasulullah SAW, hingga bisa melaksanakan suatu kegiatan yang luar biasa ya. Dan ini sangat apresiasi sekali kepada teman-teman adik-adik panitia yang alhamdulillah pada pagi hari ini sudah berhasil ya mewujudkan sebuah kegiatan yang sangat luar biasa. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sekolah kita ya, Madrasah Aliyah Negeri 10 ya, 10 Jakarta. Ibu Dr. Hajah Nurlelah, alhamdulillah tadi saya menyimak ya nasihat-nasihat beliau, luar biasa sekali ya. Bagaimana kita sebagai siswa-siswa, tentu siswi-siswi juga ya, harus bisa dan mampu ya meneladani daripada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru kami yang luar biasa. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu tidak mengenal satu persatu ya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya dan ta'zim saya kepada guru-guru di sini. Dan guru-guru MAN 10 Jakarta ini juga guru-guru saya. Meskipun mungkin secara langsung saya tidak pernah gitu ya diajar di kelas gitu. Tapi bagi saya semua guru itu di dunia ini adalah guru saya. Meskipun barangkali saya tidak pernah diajar di dalam kelas. Dan saya merasakan bagaimana perjuangan ya. Dulu saya juga jebolan ya dari sebuah madrasah. Dan bahkan double gitu Bapak dan Ibu guru. Saya dulu pesantren 7 tahun dan sekaligus
Di pesantren itu, di samping itu saya juga masuk madrasah. Saya dulu Mandua Kajai, Pasaman Barat, yang sekarang itu sedang dilanda musibah. Dan termasuk sekolah saya itu juga ambles ya, karena ditimpa oleh gempa yang sampai berpuluh-puluh kali ya saat ini di Kabupaten Pasaman Barat, kampung saya sendiri. Dan termasuk sekolah saya yang dulu saya tempat belajar ya. Ini mengingatkan saya gitu ya, pada sekolah bagaimana perjuangan ya menjadi seorang santri, menjadi seorang siswa, siswi, dan bagaimana saya teringat dengan pesan-pesan dan nasihat-nasihat para guru-guru kami dulunya di waktu saya masih menjadi siswa, dan juga baik itu menjadi santri pesantren. Nama pesantren saya itu Pesantren Darussalam, dan nama madrasah saya itu dulu saya itu Mandua Kajai Pasaman Barat, yang sekarang pusat gempa di Kabupaten Pasaman Barat. Mohon doanya Bapak dan Ibu guru dan adik-adik semuanya, mudah-mudahan kampung saya, warga Pasaman Barat, dan guru-guru semua, dan juga para thalibul ilmi ya, semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh, jadi saya jadi curhat jadinya Bapak Ibu. Dan jujur saja Bapak dan Ibu, saya merasa sangat berbahagia ya dengan diizinkannya saya bisa bergabung dan juga bisa sedikit ya sharing pengalaman, ilmu pengetahuan, dan tentunya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu guru kami yang terlebih dahulu ya mengenyam ilmu pendidikan, dan yang tentunya sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman. Apalagi saya melihat, Masya Allah ya, ibu guru kita juga seorang yang luar biasa, memberikan contoh yang baik ya di segi pendidikan. Luar biasa ya, ibu kita juga seorang dokter. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti juga anak-anak kita semuanya ya mengikuti jejak-jejak guru-guru yang hebat-hebat. Subhanallah ya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman semuanya, adik-adik, siswa dan siswi, menjadi termotivasi ya dalam melanjutkan studinya. Tadi saya mendengarkan juga ya bahwa guru-guru kita, kepala sekolah juga memberikan arahan dan saran kepada adik-adik, siswa dan siswi ya agar melanjutkan ya studinya gitu ya ke jenjang yang lebih tinggi. Bukan hubungannya ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Karena ini masih anak-anak gitu ya, masih anak-anak madrasah. Jadi bagaimana teman-teman adik-adik ini menjadi seorang yang memiliki prestasi. Kalau bisa yang gurunya dokter, anak siswa-siswinya profesor nanti insya Allah. Luar biasa. Teman-teman semuanya, dan spesial kepada adik-adik siswa dan siswi ya, juga tadi sudah menampilkan ya, luar biasa ya, dan unik juga ya, ada apa tadi, Tabok dan Man 10 Jakarta, keren. Tabok. Masya Allah, kreativitasnya luar biasa, dan ini menunjukkan bahwa seorang siswa dan siswi di Man ini memiliki kreativitas ya, dan kemampuan ya, dan tidak kalah dengan pesantren-pesantren gitu ya, bisa hadrah juga, bisa marawis juga mungkin barangkali, dan lain-lainnya, dan bahkan mungkin bisa khutbah, ceramah, dan jadi imam nanti insya Allah ya teman-teman semuanya. Dan juga terima kasih Ustadz Ilham tadi ya sudah menghubungi saya ya. Alhamdulillah juga beliau sedang belajar ya. Sudah tamat nih Ustadz di Universitas Muhammad di Jakarta. Belum Ustaz, lagi Belum ya? tahap akhir. Ya, insya Allah ya. Luar biasa motivasi dari guru-guru kita ya. Sedang belajar, sedang mengajar, belajar juga. Ini bagian dari suatu hal yang sangat penting ya, kita jadikan sebagai tauladan. Karena meneladani Rasulullah itu bisa kita lakukan juga melalui guru-guru kita teman-teman ya.
Benar nggak ya? Gitu. Ya, guru-guru kita yang hebat gitu ya. Seperti ya, alhamdulillah saya juga motivasinya dulu bagaimana seorang guru gitu ya bisa mengajar dan juga dia belajar gitu. Dari guru-guru saya dulu seperti itu, baik itu di MAN maupun di pesantren. Makanya itu yang memotivasi saya sehingga saya bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah dan belajar. Bukan karena kemampuan otak saya, bukan karena kemampuan ekonomi finansial. Jadi saya mendapatkan studi tamat pesantren dan tamat MAN itu saya bisa menyambung studi saya kuliah ya Al-Azhar University di Mesir. Dan kemudian saya lanjutkan di Jakarta. Ya. Kemudian sampai sekarang ini S3 yang saya alami semuanya itu butuh perjuangan dan banyaklah onak dan duri gitu ya yang kita rasakan. Jalanan hidup tidak selalu mulus ya, terutama ketika menjalani perkuliahan di Al-Azhar itu, belajar di Mesir itu ibu saya meninggal dunia dan saya tidak bisa pulang kampung dan melihatnya secara langsung. Hanya doa yang bisa saya kirimkan kepada ibunda saya. Itu yang perihal yang paling pahit ya, perjuangan yang pernah saya alami di dalam menuntut ilmu. Jadi teman-teman semuanya, adik-adik, siswa dan siswi MAN 10 Jakarta ini bersyukurlah kita teman-teman, adik-adik semuanya bisa melanjutkan studinya sehingga adik-adik bisa menjadi orang-orang yang diharapkan ya, yang diharapkan oleh orang-orang tuanya ya, sukses dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan buka ya Dan. Baik Bapak dan Ibu, guru dan juga para siswa yang saya hormati. Ya mungkin ini pembukaan ya, penghormatan ini, syukur nanti insya Allah setelah nanti dan kemudian nanti materinya akan saya share ya, mungkin izin nanti untuk share materinya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya santai aja ya untuk bicara dan ngomongnya. Biasanya kalau saya di panggung itu berapi-api gitu ya. Ini kan bentuknya karena seminar ya, seminar dan juga kajian lebih fokus kepada ini nanti ya. Silakan Ustadz. Ya. Silahkan. Ya, Ibu Ustazah, Guru. Alhamdulillah, jadi saya sangat senang sekali. Dan jujur grogi saya, Bapak dan Ibu. Dulu saya berapa bulan? Linknya Bu, apa Bu linknya Bu? Berapa bulan yang silam. Dan dulu juga. Dari dulu sampai sekarang itu kalau di hadapan para guru, apalagi para dosen itu, saya merasa grogi, nervous ya. Kenapa tidak gitu ya? Guru adalah orang yang mengajari. Meskipun tidak secara langsung. Guru adalah orang yang lebih berpengalaman dan lebih mengetahui ya tentang sebuah kehidupan. Maka kita bersyukurlah kita punya guru ya. Kalau tanpa guru kita tidak akan jadi apa-apa. Jadi apalah jadinya aku gitu ya. Apalah jadinya kita kalau tidak memiliki guru. Maka bersyukurlah teman-teman bisa memiliki guru yang baik-baik ya. Bapak guru dan ibu-ibu guru yang selalu membimbing dan memberikan arahan serta motivasi ya buat teman-teman semuanya, adik-adik siswa-siswa yang belajar di MAN 10 Jakarta. Itu sedikit ya pembukaan. Tentunya kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan izin Allah jualah kita bisa bertatap muka ya. Kita bisa menggerakkan tangan, kita bisa melangkahkan kaki, kita bisa menghembuskan nafas. Semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi anal wajib ya alal muslim gitu ya, bahwa wajib setiap kita umat Islam ini ya mu'tasiman wa musykiran ya ala azza wa jalla. Jadi kita ini wajib
berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kuasa Allah lah kita bisa menikmati kehidupan saat ini. Coba kita lihat banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, mungkin tetangga-tetangga kita, orang-orang di luar sana, mereka itu tidak panjang umurnya, dan bahkan mereka itu tidak sempat belajar gitu. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kesehatan ini selalu mengiringi kita. Sehat wal afiyah. Sehat wal afiyah. Artinya apa? Sehat, orang yang sehat, wal afiyah, yaitu mampu menggunakan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Kita dinamakan sehat wal afiyat. Kalau orang sehat tapi nggak bisa melakukan hal-hal yang berguna, berarti itu nggak sehat wal afiyat namanya, sehat doang gitu. Jadi orang-orang yang sehat wal afiyat itu adalah orang-orang yang banyak melakukan manfaat-manfaat. Kan bukan kata Nabi ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang paling terbaik itu kata Nabi adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain gitu. Terus? Jadi oleh karena itu ya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan inilah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang beriman dan takwa nanti. Ya, orang yang bersyukur itu akan melahirkan keimanan dan takwa. Jadi jangan sampai nanti kita sebagai muslim ya, muslim yang keren itu adalah muslim yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Dan dia sadar dan dia tahu bahwa iman dan takwa lah yang akan menjadi bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Kala kita berhadapan dengan pengadilan yang seadil-adilnya, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa taala ya, di yaumil mizani wal hisab, yaitu pada hari di mana kita semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditimbang amalnya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum, kata Allah, falaha. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, amal soleh ya kan, amal soleh itu tidak hanya ibadah mahdoh saja, tadi ibu guru kita sudah menyampaikan, ghairu mahdoh juga, bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya zakat infak saja, bukan hanya umroh dan haji saja, tapi juga bagaimana kita melakukan berbagai macam amaliyah-amaliyah sosial lainnya gitu ya. Kesalehan sosial tadi saya dengar gitu. Ini merupakan hal yang sangat penting ya, kita bekali dalam diri kita, karena Rasulullah itu hebat sekali, hebat amaliyahnya, hebat muamalahnya, hebat dia secara ibadahnya kepada Allah, dan hebat juga secara muamalahnya kepada manusia. Jadi hablum minallah wa hablum minannas. Jadi dia itu selalu menjalin hubungan dengan Allah, dan bahkan Rasulullah adalah manusia yang ma'asum, ya, manusia yang selalu terpelihara dari dosa-dosa, namun dia tetap beribadah kepada Allah. Ini luar biasa adik-adik mahasiswa-siswa yang saya hormati. Kemudian juga apalagi Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Teman-teman, jadi kita pantaslah bersyukur bahwa kita diciptakan dan dijadikan ya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita iman dan takwalah yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah. Al-yaumu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan, anak, istri, kekayaan, ya, harta benda, prestasi, semuanya akan kita tinggalkan. Apa yang kita bawa, adik-adik? Yang kita bawa adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Hati yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya akan kita tinggalkan. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Seberapapun kita suksesnya meraih dunia ini, pasti akan kita tinggalkan. Nah, ini adalah bagian dari muhasabah ya. Muhasabah diri kita. Kita harus mengingat ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Kita mengingat bahwa apa yang
telah kita lakukan untuk hari esok gitu. Untuk hari esok, bukan hari besok, tapi hari esok tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman dan takwa lah kuncinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Dan berbekallah kalian, kata Allah, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwaan kepada Allah. Takwa itulah yang menjadi sesuai dengan temanya. Temanya adalah tentang itu tadi ya, membina ya, menumbuhkan sifat iman dan takwa ya dalam diri kita ya, sebagai anak-anak milenial nih, anak-anak milenial. Dalam meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini penting sekali kita bersyukur pada Allah, sehingga dengan syukur itu kita akan menjadi orang yang tambah dekat ya, tambah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, salawat dan salam ya atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan wa sallallahu alaihi asyara salawat. Jadi barang siapa, kata Nabi, berselawat satu kali saja kepada aku, kata Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi kita kasih 1, Allah balas 10 gitu. Jadi adik-adik, teman-teman semuanya, siswa-siswa Man 10 Jakarta, ya kita bagaimana selalu istiqomah dan konsisten ya dalam berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi udah kita dengarkan ya rebananya, ya marawisnya gitu ya, ucapan-ucapan selawat, bacaan-bacaan selawat kepada Nabi, ini luar biasa. Apalagi kalau misalnya di atas panggung itu, oh meriah itu ya, luar biasa. Suaranya indah, ya, nyanyiannya indah, syair-syairnya indah. Ini menunjukkan bahwa ya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi bacalah selawat. Jadi kapan saja ya, bukan hanya ketika Maulid Nabi atau Isra Mi'raj saja gitu ya. Seorang Muslim itu berselawat setiap saat. Bahkan dalam ibadah sholat kita, kalau kita tidak selawat, maka sholat kita tidak sah. Ya, karena dalam tahiyat itu ada selawatnya gitu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, siswa dan siswi yang saya cintai dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Jadi meneladani Rasulullah SAW. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, saya khawatir nanti kepanjangan ini. Saya biasa kalau ceramah itu 2 jam juga nggak apa-apa. Karena kita ngobrol aja nih Ibu, Ibu Kepala Sekolah. Bu Nurilela. Jadi mohon maaf banget nih Bu. Ya, saya khawatirnya nanti kepanjangan gitu ya. Ya. Jadi ini sambil silaturahim ya, mana tahu nanti saya suatu waktu anak saya juga sekolah di Man 10 Jakarta, kan nggak tahu gitu. Iya. Iya. Silakan Ustadz, silakan. Tanya anak saya itu kalau dia nggak sekolahnya Man, kalau madrasah, kalau nggak pesantren, itu aja pilihannya. Sama dengan saya dulu. Saya itu bersaudara ya, semuanya itu saya bersaudara itu semuanya 10 orang. Semua saya bersaudara itu sekolahnya di madrasah dan pesantren. Rata-rata mayoritas pesantren. Saya anak pertama. Jadi semuanya pesantren Bapak Ibu. Jadi nggak ada tuh yang namanya, mohon maaf ya, kagak bapak saya bilang kagak level itu katanya kalau sekolah SMP atau sekolah SMA katanya. Kenapa nggak level ya? Karena kita katanya ya otak kamu itu lemah-lemah katanya. Kok begitu Pak? Kami sempat juga heran. Iya, otak kamu itu ya mohon maaf gitu ya, dalam tanda kutip kagak nyampe lah gitu ya. Kalau ke sekolah SMP SMA tuh sekolah umumnya materi umumnya kuat katanya. Kamu itu lemah materinya. Yang paling mudah bagi kita untuk belajar itu adalah sekolah agama katanya. Siapapun, nah itu saya menemukan ternyata Bapak Ibu. Kalau sekolah agama itu atau madrasah itu ya memang kita belajar umum juga ya.
Tapi maksudnya, kenapa difokuskan kepada madrasah atau pesantren? Karena selemah-lemahnya otak kita belajar gitu ya. Kalau belajar agama itu saya rasa itu mudah gitu. Asal kita mau ikhlas gitu. Tapi coba deh kalau belajar misalnya umum, fisika, kimia, matematik, bahasa Inggris itu saya pelajaran paling saya takutin itu. Meskipun di madrasah, saya juga belajar itu, belajar bahasa Inggris, ya kan juga belajar kimia, fisika, ya sejarah, belajar semua. Tapi yang jadi prioritas bapak saya itu kalau kita masuk pesantren atau madrasah, itu yang jadi prioritas itu apa? Agamanya gitu. Jadi ini alhamdulillah ini recommended juga ya bagi keluarga saya, anak saya juga nanti nggak tahu nanti nasibnya seperti apa, mudah-mudahan juga nanti bisa sekolah dan alhamdulillah ya saya sangat senang sekali bisa silaturahim di Man 10 Jakarta ini, mudah-mudahan nanti juga ya ada generasi-generasi penerus ya dari keluarga saya atau mungkin teman saya yang sekolah di sini. Insyaallah. Baik teman-teman semuanya, masih semangat dari siswa? Masih semangat ya? Ya, kalau kita mungkin langsung ada yel-yelnya juga nih. Ya, jadi kita ini terhalang ya, terhalang oleh Omikron, Delta Cron, ya, Corona ya. Corona ini udah habis, mentang-mentang udah mau habis, bawa emaknya gitu, Omikron ya, bawa emaknya ke Jakarta ke Indonesia gitu. Jadi kita ini terikat juga ya dengan prokes dan juga aturan pemerintah ya. Jadi inilah kenyataan yang harus kita yang harus kita jalani ya dalam kehidupan ini, bahwa segala aktivitas sekolah dan bahkan juga seminar dan pengajian ya kita banyak online sekarang ini, karena ini bagian dari mentaati daripada ulil amri kita gitu. Tapi tidak mengurangi dari rasa semangat kita ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap istiqomah ya, dan tetap konsisten dalam menjalani semua program-program sekolah kita ya. Kalau adik-adik tentu ya kita dari sinilah awalnya kita itu sukses itu ya. Anda mungkin udah tamat TK, udah tamat SMP atau mungkin udah tamat madrasah sanawiyah gitu. Nah sekarang itu madrasah aliyah. Ini adalah step berikutnya yang Anda harus taklukkan gitu ya. Nah kemudian nanti setelah ini baru Anda meranjak kepada university gitu ya. Dan insya Allah ya. Dan kita juga di Universitas Muhammad di Jakarta menyambut juga nanti ibu-ibu guru anak kita nanti ya, terutama nih yang hafiz Quran juga yang memiliki prestasi ada beasiswa khusus ya. Bahkan kalau hafiz Quran itu memang gratis ya, gitu ya. Tentu dengan secara ada level-levelnya juga. Mulai dari 5 juz. Pengantarnya sudah setengah jam. Ya. Lanjut. Oke. Baik, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, izin share screen ya. Tadi baru sekilas mengulas ya tentang bagaimana kita ya bersyukurlah hablum minallahnya ya, memperkuat ya keimanan dan ketakwaan kita. Namun semuanya itu ya harus dibarengi dengan kesalahan sosial kita tadi ya, bagaimana kita hubungan baik dengan manusia. Untuk itu untuk memulai materi kita pada pagi hari ini ya, kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya pas ngajar itu Bapak dan Ibu, saya suruh dulu mahasiswa itu baca Al-Quran misalnya di awal pertemuan itu, di awal perkuliahan. Jadi setiap kelas wajib. Kalau dulu waktu offline itu kita baca Qurannya ya di kelas ya, rame-rame. Dan ada juga yang memang beberapa yang hafiz Quran atau qori itu kita suruh tampil gitu ya. Dan insya Allah nanti adik-adik juga siswa-siswa di sini juga memiliki ya kemampuan untuk membaca Quran dengan baik ya, dan benar beserta dengan irama-iramanya. Insya Allah lah ya teman-teman semuanya, saya yakin ya pasti akan ini ya berjaya kata orang Malaysia, jaya kelak nanti. Baik,
Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Ustaz. Ini, mohon maaf nih di laptop saya error hang nih. Sebentar sejenak. Baik. Nah ini mohon maaf ini ada channel saya ini Adi Mansah Channel ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya juga mendokumentasikan ya, ada ceramah-ceramah, kajian-kajian, seminar-seminar di dalam YouTube ya. Ini bagian dari buktinya ya bahwa saya juga bagian dari milenial itu ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa dikunjungi juga nanti. Dan insya Allah ya, kajian-kajian kita masukkan di sana, materi-materi kita, sekolah kita juga masuk di sana. Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Isra Mi'raj dengan temanya membangun generasi milenial yang beriman dan bertakwa. Ada dua kuncinya di sini. Tiga ya, tiga. Pertama iman, dan kedua takwa, yang ketiga apa? Akhlak. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini teman-teman, ibu bapak, guru yang saya hormati, bahwa keimanan itu, ketakwaan itu tidaklah akan menjadi sempurna tanpa dibarengi dengan akhlak yang mulia. Seperti Rasulullah kan? Rasulullah itu adalah Nabi dan Rasul penutup ya, yang mana akhlaknya itu Quran. Insya Allah ya, akhlaknya itu Quran. Kita tahu ya bahwa Rasulullah itu, ya itu Al-Quran sendiri yang mengatakan gitu ya, bahwa Al-Quran itu adalah akhlak Rasul. Ya semua perilaku-perilaku, ya tabiat-tabiat, ya itu dapat kita lihat dalam Al-Quran. Tabiat-tabiat Nabi. Ya tentunya dibarengi ya penjelasan dengan hadis-hadisnya ya. Coba kita lihat tadi teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh. Ya, jadi ini enggak diragukan lagi gitu ya. Jadi Allah sendiri memberikan pernyataan ya, bahwa Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah. Ya. Nabi itu contoh yang baik, tauladan yang baik di dalam kehidupan kita gitu. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera, ya maka Rasulullah itulah yang harus kita jadikan contoh, idola, role model. Kita jadikan Rasulullah artis India, nah, contoh tauladan yang baik. Ya Rasulullah itu dimulai dari cara berbicaranya, ya itu sampai dengan cara berdagangnya. Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW membangun generasi milenial. Jadi itu yang tadi kita sampaikan ya pada teman-teman semuanya, ya milenial. Ya, saya zaman-zaman sekarang ini kan semua kita milenial nih, zaman milenial. Tidak kita lihat dari umurnya berapa ya, tapi zaman sekarang ini adalah zaman milenial. Berapapun umur kita, jika kita hidup di zaman sekarang ini adalah kita masuk ke zaman milenial, ya, di mana ya semuanya ini ya serba milenial dan serba modern. Gitu. Berdasarkan ya iman dan membina keimanan dan ketakwaan kita ya, berdasarkan keteladanan Rasulullah SAW. Teman-teman tadi sudah disampaikan bahwa ya Allah Subhanahu Wa Taala sendirilah yang memberikan pernyataan ya secara langsung gitu ya, bahwa Rasulullah SAW itu adalah sebagai uswatun hasanah. Sebagai uswatun hasanah.
suri tauladan yang baik bagi kita. Bahkan bukan hanya sekedar pakaiannya, perkataannya, bukan hanya sekedar caranya dia berbisnis. Ya. Rasulullah itu adalah seorang pebisnis, seorang entrepreneur, juga dia seorang pemimpin ya, seorang pemimpin, baik itu pemimpin masyarakat maupun pemimpin peperangan. Ini bagian dari hal yang sangat penting ya kita ketahui ya dalam diri Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap. Apa yang diharapkannya? Yarjullah, orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wal yaumal akhir, dan hari kemudian. Ya, wa zakarallaha katsira, dan berzikirlah banyak-banyak. Kata Allah dalam ayat lain, ya fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah akan aku ingat akan kamu. Kamu gitu ya. Ini perkataan yang sangat indah sekali gitu ya. Kalau muda-mudi sekarang kan, aku ingat kamu gitu ya. Kamu ingat enggak aku gitu ya. Kan sering gitu ya terucap gitu dalam keseharian kita. Ternyata Allah sendiri juga mengatakan demikian. Bahkan mungkin kata-kata itu kita ambil dari firman Allah itu. Fazkuruni azkurkum. Ya. Jadi ingatlah engkau akan aku ingat kepadamu. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Bahkan kita nggak ingat Allah pun, Allah tetap ingat kepada kita. Jadi ini luar biasa ya teman-teman semuanya. Kita harus betul-betul wa zakarallaha katsira. Banyak-banyak kita berzikir. Ya, banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya dengan zikir itulah akan menambah daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat yang lain ya, nanti akan kita bahas ya. Karena ini kita akan mengkolaborasikan antara atau mengkaitkan ya, mensinkronisasikan antara Isra wal Mi'rajnya Rasulullah SAW dan kemudian meneladani daripada akhlak beliau Rasulullah SAW. Dan juga dalam hadisnya dikatakan ya, apa kata beliau? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan sungguh aku diutus, kata beliau, ya, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak manusia itu dulu di zaman jahiliyah luar biasa buruknya gitu ya. Dan itu kita rasakan bagaimana perubahan gitu ya. Yang sekarang ini Islam begitu luar biasa. Ya, besar, berkembang, maju gitu ya di seantero belahan dunia ini. Ini adalah bagian dari kesuksesan Rasulullah SAW. Dan pertanyaannya, apa bagian yang kita ambil gitu ya dari dakwah Rasul itu? Apa yang bisa kita contoh, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Jadi kita ini sebagai umat Rasulullah SAW ini, ya, hal yang perlu kita lakukan adalah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, teman-teman siswa dan siswi yang saya hormati. Nah, ini bagaimana perjalanan Isra Mi'raj itu terjadi ya. Kita ini udah masuk kepada materi. Mudah-mudahan ini selesai cepat ya. Saya materinya nggak terlalu panjang, hanya ada beberapa, ya ada belasan slide juga lah ya. Insya Allah kita segerakan ya memberikan penjabarannya tentang Isra dan Mi'raj dan kemudian meneladani Rasulullah SAW. Sehingga kita ini terwujudlah ya menjadi akhlak, menjadi seorang yang berakhlakul karimah, ya, seorang yang memiliki etika moral, ya, sehingga menjadi manusia yang insanun kamil, manusia yang sempurna. Karena manusia yang sempurna itu tidak cukup sempurna wajahnya, cantik wajahnya. Cantik wajah bisa dipoles, ya kan? Ada jerawat bisa diobatin, bahkan mohon maaf gitu, kulitnya yang gelap bisa diterangin gitu ya, dengan efek-efek pencahayaan kamera misalnya gitu ya. Karena kan sekarang itu tidak perlu banyak-banyak
dan mahal-mahal, beli make up, beli aja HP yang mahal gitu, Oppo, Vivo misalnya gitu. Bisa jadi cantik ya. Tapi bukan itu sebenarnya yang harus kita poles, tapi bagaimana, yaitu adalah min husnil khalq, yaitu apa? Min husnil khuluqi, yaitu kebagusan daripada perilaku dan tingkah laku kita. Apalagi kita ini kan sebagai siswa-siswi madrasah ya. Ya, kita harus memiliki ciri khas, kita harus memiliki keistimewaan dan harus memiliki perbedaan dengan sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada MPK gitu. Ya, ada apa namanya? Pelajaran-pelajaran agama khusus gitu, yang memang tujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih intensif ya terhadap akhlak itu sendiri atau etika moral terhadap siswa-siswa kita. Ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari sejarah, Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj itu setahun sebelum hijrahnya ke Madinah. Ya, karena Rasulullah itu Isra Mi'raj ya karena beliau mengalami suatu peristiwa yang sangat menyedihkan lah dalam kehidupannya ya. Dan ini pernah saya alami juga ya. Yang dulu ya, aku pergi, wahai ibu, kenapa kau pergi di saat aku pergi? Ini sempat saya tulis dulu di sebuah majalah ya di Mesir itu, judulnya kenapa kau pergi di saat aku pergi. Ya karena ibu saya pergi ya, ketika itu saya pertengahan Ramadan ya teman-teman. Saya cerita lagi nih, motivasi juga buat kita semua. Pertengahan Ramadan saya berangkat ya ke Mesir ya. Pertengahan Ramadan saya berangkat, kemudian ibu saya sakit. Sebenarnya sebelumnya udah sakit juga, bahkan sempat dirawat juga. Dia tidak dia tidak tega dan tidak rela sebenarnya ya melepaskan kepergian saya gitu. Pertama, dan saya adik-adiknya masih banyak, dan sementara ibu saya lagi. Tapi apa yang terjadi ketika saya pergi di bulan Ramadan, hari Lebaran itu ibu saya juga pergi untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada kesempatan lagi bagi saya untuk bertemu, bersua ya. Hanya doa ya. Hanya doa yang dapat saya kirimkan pada ibu saya. Di saat itu galau, stres dan segala macamnya bercampur aduk. Namun perjuangan harus dilalui, perjuangan harus dilanjutkan. Ya. Bahkan banyak terseok-seok dan juga kegagalan-kegagalan yang saya alami dalam studi saya. Ya, hidup itu rasanya sudah tidak ada harapan lagi dan rasanya sudah hancur gitu ya. Kenapa? Karena terbesit juga pikiran, buat apa lagi aku berjuang? Karena orang yang akan aku bahagiakan sudah tiada dan tidak akan merasakan ya keberhasilan diriku ini. Nah itu dalam cerita saya itu dalam majalah. Tapi ternyata teman-teman justru bukan itu ya sebenarnya yang diharapkan orang tua kita itu. Artinya apa? Jangan sia-siakan perjuangan kita yang sudah habis-habisan. Orang tua kita udah berjuang, ya kan, membiayai kita habis-habisan untuk menyekolahkan kita. Masa perjuangan kita harus berakhir ya? Jadi ini suatu hal yang harus kita lalui. Rasulullah SAW itu lebih luar biasa lagi gitu ya, penderitaan yang dialami gitu. Makanya dinamakan dengan tahun duka cita ya. Amul Huzni ya, ini saya salah nih, bukan M-nya bukan 2. Amul Huzni, yaitu tahun duka cita. Ya, kenapa? Karena 2 orang yang beliau cintai itu Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Pertama pamannya ya, pamannya, kemudian istrinya tercinta ya, Siti Khadijah, Idah Khadijah Kubro. Orang yang paling berjasa ya dalam dakwah beliau. Bahkan orang yang pertama gitu ya dari kalangan sahabah gitu ya, sahabiah gitu ya, perempuan yang beriman kepada beliau ya, meyakini beliau sebagai Rasulullah dan kemudian menikah dengan beliau. Ya tentunya cinta beliau itu berawal dari Rasulullah itu berbisnis ya, berdagang ya. Kala itu ya istilahnya joint partner lah gitu ya. Nah, Rasulullah itu menjualkan gitu ya barang-barang dagangan dari Sayyidah Khadijah dan kemudian berakhir di pelaminan seperti itulah ya.
Luar biasa perjuangan beliau. Dan terkala itulah orang yang paling beliau cintai kemudian wafat, dipanggil oleh Allah SWT berdekatan, bahkan 1 bulan ya jaraknya gitu teman-teman. Itulah kenapa ada Isra dan Mi'raj itu. Kemudian Allah SWT memberikan sebuah hadiah perjalanan yang istimewa ya. Yang nabi-nabi dulu itu tidak pernah mendapatkannya sebelumnya gitu. Tidak pernah mengalami. Tidak ada Isra Mi'raj nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Isra Mi'raj itu merupakan bentuk kemuliaan Allah SWT kepada Rasul. Ya. Kenapa? Karena teman-teman kita akan lihat nanti bahwa Rasulullah SAW itu akan mendapatkan sebuah ya perintah langsung dari Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat. Salat ini adalah perintah yang sangat mulia, ibadah yang paling mulia dari semua ibadah yang lainnya. Makanya itulah perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan yang sangat mulia sekali ya. Dan ini terjadi pada suatu malam ya, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya. Baik. Nah, ini berikutnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, Palestina. Yang sekarang ini Palestina itu Baitul Maqdis sudah dikuasai ya oleh Israel gitu ya. Dan mudah-mudahan lah nanti suatu saat nanti Allah SWT memberikan kuasanya ya, memberikan kemenangan. Allah mensuril Islam wal muslimin fi Palestina ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong umat Islam yang di Palestina dan kemudian ya Palestina bisa kembali menguasai dan memiliki Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umat Islam sedunia gitu ya. Dan itu adalah masjid ya teman-teman, perlu diingat Baitul Maqdis itu adalah masjid yang paling mulia, yang ketiga ya, setelah pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Madinah, Masjid Nabi, yang ketiga adalah Baitul Maqdis ya, rumah yang disucikan ya, tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tempat yang pertamanya kiblat umat Islam nanti ya. Kita akan ceritakan juga nanti sedikit. Kemudian pindahlah kiblatnya ke Makkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah gitu ya. Nabi mendapatkan penyucian hati dengan air Zam-Zam ya, meskipun beliau tidak pernah berbuat dosa ya, tapi tetap mensucikan diri. Itu bagian dari proses ya kehidupan manusia. Manusia itu harus selalu mensucikan diri ya. Nabi aja yang nggak pernah dosa gitu ya, nggak pernah bohong, nggak pernah korupsi, nggak pernah boro-boro korupsi gitu ya. Dia selalu jujur orangnya, Al-Amin gitu. Bahkan gelar Al-Amin itu dapat dipercaya itu bukan hanya umat Islam saja gitu ya, yang mempercayai, tapi juga orang-orang yang di luar Islam. Begitulah kehebatan daripada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad itu mengendarai buraq ya, buraq ya. Buraq itu teman-teman itu melebihi kecepatan kilatnya. Ya. Kalau dalam surah Al-Baqarah kan ada barkun ya. Barkun itu kan kilat ya. Nah, jadi kilat itu coba kita lihat, perhatikan itu. Cepat banget, kencang banget. Ya. Pokoknya ya gimana ya mengibaratkan kilat itu. Nah, ini buraq ini cepat lagi, lebih cepat lagi daripada kilat gitu ya. Bayangkan itu kecepatannya. Karena ini menempuh perjalanan yang luar biasa. Yang manusia normal biasa aja, yang kalau berdagang, orang-orang Makkah itu berdagang sampai berminggu-minggu dan berbulan-bulan gitu ya. Sampai ke perjalanannya gitu ya. Sampai ke apa namanya? Syam, negeri Syam, Syria dan lain-lainnya gitu ya. Dan sampailah ke ini juga ya, ke Palestina gitu ya. Di perjalanan itu sangat jauh sekali, tapi namun ya Allah SWT memiliki kehendak yang lain gitu. Perjalanan yang ditempuh oleh manusia yang begitu panjang, yang itu lama gitu ya, apalagi dengan onta gitu ya. Kalau dengan pesawat sekarang cepat. Nah, tapi Allah SWT memiliki kuasanya gitu. Memberikan sebuah apa namanya, seekor dabbah. Dalam hadisnya itu dabbah abiyadun. Seekor yang bernama buraq ya, dabbah
seekor binatang yang putih, bersih, ya, cakep gitu ya, sehat gitu ya, yang menemani Rasulullah SAW sebagai kendaraannya melakukan perjalanan Isra wal Mi'rajnya tatkala itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah tadi yang paling istimewa kepada Rasulullah SAW. Ya, hadiah perjalanan. Nah, biasanya kan kalau kita ya berprestasi, guru-guru dikasih hadiah dari sekolah misalnya umroh, nah, itu bagian dari prestasi juga, ya, perjalanan juga, dan itu pantaslah kalau misalnya ada program seperti itu kita syukuri juga, ya, itu bagian dari apa, pemuliaan, gitu. Pemuliaan juga, ya. Atau mungkin misalnya seorang anak yang berprestasi dikasih dikasih hadiah umroh sama orang tuanya, gitu. Ini bagian dari hal yang menunjukkan bahwa seseorang itu ya, memiliki ya kemuliaan di mata orang yang menilainya. Kalau seorang anak mulia di hadapan orang tua, ya, seorang anak mulia di hadapan guru, ya, dan demikian pula selanjutnya dan selanjutnya. Nabi Muhammad SAW ditawarkan minuman 2 jenis, arak dan susu, ya, ketika perjalanannya itu. Jadi Rasulullah itu untung memilih susu. Kalau arak, ya, kata Zainul MZ, untung engkau wahai Muhammad memilih susu. Coba kalau arak, mabok semua umat engkau, katanya. Ya Rasulullah milih susu aja, pada doyan mabok juga sekarang ini, ya. Jadi kita antisipasi juga. Rasulullah SAW bertemu dengan arwah-arwah para nabi dan rasul, ya. Nah, ini singkat saja, Isra maknanya diperjalankan atau memperjalankan. Siapa yang memperjalankannya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Suci engkau, ya, yang telah memperjalankan. Asra bi'abdihi, Isra, ya, asal katanya Isra itu kan dari Asra, ya, surah Al-Isra ayat pertama itu. Bi'abdihi lailam, jadi pada suatu malam ya diperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Rasulullah SAW. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yaitu dari masjid Makkah, ya, Al-Haram, Masjidil Aqsa. Ya, alladzi barakna haula, yang Allah Subhanahu wa taala telah berkahi perjalanan itu. Ya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra itu, teman-teman, Isra wal Mi'raj itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tantangan juga, ya, dari kafir Quraisy itu. Ya, makanya diadakan sebuah perjalanan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj. Nah, ini makna Mi'raj, ya, secara istilah, ya. Peristiwa naik Rasulullah ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat, kemudian ditemani malaikat Jibril, bertemu dengan malaikat Jibril dengan tampang aslinya, gitu, ya. Kemudian menerobos istilahnya, melewati, ya, 7 lapis langit. Kemudian Isra Mi'raj itu bagian dari mukjizat, ya, mukjizat Rasulullah SAW yang paling agung, ya, yang paling agung. Ya. Baik, selanjutnya dalil tentang Isra Mi'raj ini panjang sekali, mungkin teman-teman bisa dibaca. PDF-nya sudah saya kirimkan juga pada Ustadz Ilham, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Mana buktinya ketika Rasulullah SAW itu bertemu dengan malaikat Jibril dan juga bertemu dengan Allah, ya, ini di bawahnya ada, ya, surah An-Najm ayat 1 sampai 18. Ini panjang kalau kita diskusikan, satu ayat ini aja bisa jam lagi nih. Silakan nanti dibaca saja. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah SAW, Rasul Muhammad adalah sebagai nabi penutupnya. Jadi dikasihlah sebuah wahyu yang sangat sempurna, yaitu sholat
Yang awalnya 50 kali menjadi 5 kali. Ya. Dengan berbagai macam proses lah gitu ya. Kemudian ini juga buktinya bahwa Rasulullah SAW itu ya berjalan ditemani seekor buruk ya. Utitu bil buraqi wa huwa dabbah abyadu fawqa al-himari wa duna al-baghl yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfi. Farakibtuhu fasara bi hatta ataitu Baitul Maqdis farabattu ad-dabbata bil halqati allati yarbitu fiha al-anbiya thumma dakhaltu fasallaitu fihi rak'atain. Nah, ini. Jadi teman-teman intinya apa? Rasulullah SAW itu dikasihlah sebuah tunggangan ya, tunggangan untuk perjalanan itu, karena perjalanan sangat luar biasa, jauh ya. Dalam satu malam saja Rasulullah SAW itu ya bisa berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian sampai ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah SWT, balik lagi sampai ke Mekah sebelum menjelang subuh. Bayangkan itu, yang biasanya orang normal kalau berjalan itu sampai berbulan-bulan naik onta gitu. Nah, itulah makanya banyak orang-orang yang tidak meyakini gitu ya. Apalagi orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab. Wah, Rasulullah ini ngawur ini katanya. Kalau sangka menghindari tanggung jawab. Itu Bapak dan Ibu. Berikutnya. Nah, tentang ulama ya. Pandangan ulama tentang Isra Mi'raj. Mata kemana udah hilang di matanya. Ada sebagian manusia mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu kan hanya mimpi, tidak masuk akal. Tapi mata aku nggak ada. Bagian dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Ada juga yang mengatakan Isra Mi'raj itu hanya ruh saja, gitu ya. Nah, ada lagi Isra Mi'raj itu ya dengan jasad. Ada lagi mengatakan ya Isra Mi'raj itu nggak ada, hanya bohongan belaka gitu ya. Hanya tipu muslihat gitu ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kafir Quraisy di saat itu gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW itu diolok-olok. Namun mayoritas ulama ya dan kita umat Islam mempercayai bahwa Rasulullah SAW itu Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruhnya ya. Sebagaimana Abu Bakar ya, sahabat Rasulullah SAW itu membenarkan ya peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj itu. Ya, makanya dia dinamakan Abu Bakar As-Siddiq ya. Orang yang membenarkan gitu. Orang yang membenarkan peristiwa itu. Namun orang-orang non-muslim, orang-orang kafir ya tidak mempercayai itu ya. Ya karena memang itu bukan ranah keimanan mereka ya. Bukanlah menjadi bagian dari keimanan mereka. Namun orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, kita harus mempercayai peristiwa itu. Baik, singkat saja. Apa hasil dari Isra Mi'raj itu? Jadi Rasulullah SAW itu melakukan perjalanan yang maha dahsyat ya. Yang manusia tidak mungkinlah melakukannya, gitu. Manusia biasa gitu. Dan kemudian yang paling unik adalah ketika Rasulullah SAW itu melakukan Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menampakkan kekuasaannya, baik yang di langit maupun di bumi. Makanya teman-teman, kalau kita bercerita tentang Isra Mi'raj itu kan panjang ya, bahkan ada kitabnya, bukunya gitu ya. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu luar biasa ya, banyak sekali tamsilan-tamsilan, perumpamaan-perumpamaan gitu ya, baik orang-orang yang saleh maupun orang-orang yang salah ya, orang-orang yang berdosa gitu ya. Mereka itu ya diperlihatkan ya azab-azabnya gitu ya kepada Rasulullah SAW, sehingga nanti akan diceritakan kepada umatnya tatkala telah sampai ke Makkah di saat itu. Namun mungkin kita tidak akan ceritakan ya satu peristiwanya itu. Kemudian Rasulullah SAW itu ya mendapatkan lisensi lah gitu ya, dapat melihat Jibril alaihissalam ya dengan bentuk yang aslinya. Di dalam surah An-Najm dijelaskan juga. Kemudian Rasulullah SAW itu menerima perintah salat ya, wahyu yang paling mulia, yang paling agung, yang umat Islam melakukan ibadah tersebut setiap waktu ya, 5 waktu tentunya. Apa itu? Khamsu salawat, yaitu salat 5 waktu. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa ini istimewa? Karena dengan inilah kita akan masuk surga nanti. Ya, tentu dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Tapi ini adalah kunci dan tiang daripada agama kita. As-salatu ibaduddin. Ya, salat itu adalah tiang agama. Ya,
Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad adamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia meruntuhkan agama. Jadi salat itu menjadi penting. Salat itu bagian dari nutrisi rohani kita, teman-teman. Ya, kalau kita nggak salat itu ada sesuatu something wrong ya. Ya, something lost gitu ya. Jadi sesuatu terasa hilang dalam diri kita, sesuatu ada yang salah dalam hidup kita kalau kita itu nggak sholat 5 waktu. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari ciri khas agama kita. Kan inilah yang membedakan kita itu dengan non-muslim, ya, sholat 5 waktu itu. Ya, karena sholat 5 waktu ini ibadah yang paling utama, makanya Rasulullah SAW itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, ya, bertemu dengan Allah. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Tapi jangan bayangkan ketemunya itu seperti kita ketemuan COD-an gitu ya. Ketika beli paket gitu ya. Ya, beli sesuatu COD-an gitu ya dengan kurirnya gitu. Bukan seperti itu gitu ya. Ya, jangan bayangkan gitu. Karena banyak orang sekarang itu mengibarat-ibaratkan dan membayang-bayangkan gitu. Apalagi misalnya Allah itu di aras misalnya kan. Duduk di aras gitu. Jangan dibayang-bayangkan, kalau jangan dibilang duduk seperti duduknya kita juga. Meskipun banyak orang yang juga mengkritik, bukan duduk gitu ya, tapi bersemayam, bukan semayam juga, tapi kekuasaan dan segala macam. Itu bukanlah ranah kita untuk memikirkan bagaimana dan bagaimananya. Tugas kita adalah sebagai muslim, kita mengimani dan meyakini ya, peristiwa itu terjadi. Teman-teman semuanya, apa hikmah peristiwa Isra Mi'raj? Dan sampai nanti implementasinya dalam kehidupan kita ya. Dan bagaimana dan apa yang harus kita teladani dalam kehidupan kita, nanti akan saya tanyakan juga. Ya, teman-teman, yang pertama sekali hikmahnya bahwa Isra Mi'raj itu merupakan mukjizat ya, yang paling agung ya, yang paling luar biasa bagi Rasulullah SAW. Kemudian penyucian jiwa ya, jiwa yang dijalani oleh setiap manusia. Kita ini setiap manusia, karena kita sadar bahwa manusia ini memiliki kekurangan, memiliki dosa ya kepada Allah SWT, maka perlulah penyucian jiwa. Kemudian apalagi? Ya, Rasulullah SAW itu mendapatkan semacam hiburan, pelipur lara ya. Kemudian memilih antara kebaikan dan keburukan tadi. Yang arak itu diibaratkan suatu keburukan, yang susu itu diibaratkan ya itu adalah kebaikan. Lambang daripada kemakmuran, lambang daripada kebaikan dan amal saleh. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, ketika Rasulullah SAW itu memilih ya sesuatu yang benar, kita juga harus memilih sesuatu yang benar. Ya, sesuai dengan pilihan Rasulullah SAW. Setiap muslim harus sabar dalam menghadapi masalah hidup. Setiap kita ini memiliki masalah, teman-teman. Rasulullah itu memiliki masalah di saat itu ya. Masalahnya apa? Masalahnya dia kehilangan orang-orang yang dia cintai. Sehingga bahasa kitanya galau lah gitu ya. Sedikit galau gitu ya. Ya mungkin juga Rasulullah SAW itu juga sempat nangis gitu ya, mengadu kepada Allah. Siapa lagi ya Allah orang yang akan berjuang, yang akan membantu perjuanganku gitu ya. Nah, karena Rasulullah SAW itu didampingi oleh orang-orang yang sangat berjasa, pamannya dan istri tercinta. Saat itu masih sangat sedikit orang-orang memeluk ajaran Islam. Kemudian menerapkan salat sebagai bukti cinta kepada Rasulullah. Nah, tadi ya ibu kepala sekolah kita juga bilang ya, menerapkan salat ya berjamaah. Kan di sekolah kita mungkin ada musola, ada masjid, atau mungkin di kelas ya, kita terapkan sholat berjamaah. Tatkala azan sudah berkumandang ya, jangan sampai nanti azan sudah dilarang, kita baru pengen sholat berjamaah gitu ya. Ya, selagi masih sekarang diatur ya, sedemikian rupa gitu ya, masih bisa sholat berjamaah ke masjid ya, silakan. Ya, manfaatkan kesempatan itu. Karena kita lihat ya banyak ya, saudara-saudara kita yang memang luar negeri sana, mereka itu tidak ya bisa mendengarkan azan, bahkan tidak bisa sholat berjamaah. Bahkan untuk memakai jilbab saja, kerudung saja, hijab saja mereka tidak diizinkan. Itulah dianya sebagian negara India itu. Muslimah, diskriminasi terjadi. Jangan sampai kita di Jakarta ini, kita di Indonesia ini masih bebas gitu ya, di sekolah-sekolah kita bebas kita pakai hijab, pakai jilbab itu. Nah, jangan sampai dilarang baru kita ada kerinduan untuk memakai hijab.
Ini adalah pesan yang sangat penting sekali yang ingin disampaikan ya. Kemudian sholat sunnah ya di masjid kiblat pertama yaitu Baitul Maqdis tadi. Dan peristiwa ini mengajarkan tentang iman dan keyakinan yang kuat ya. Iman dan keyakinan yang kuat. Bagaimana tidak ya? Peristiwa yang memang satu malam yang dijalani oleh Rasulullah SAW itu tidak semua orang menerimanya dengan baik. Bahkan ada yang bilang tadi Rasulullah ini, Nabi ini, Muhammad ini al-kadzab ini, pembohong pendusta ini. Manalah mungkin katanya gitu ya. Manalah mungkin satu malam saja gitu ya bisa menjelajahi gitu ya dari Masjidil Haram sampai Baitul Maqdis kemudian sampai ke langit gitu ya. Nah, namun orang-orang beriman itu akan menambah kekuatan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, inilah nilai keteladanan Rasulullah yang ingin saya sampaikan ya. Tapi saya nggak jabarkan satu persatu. Saya rasa ini udah bisa kita jabarkan saja nanti. Ya, karena waktu juga mungkin terbatas. Nah, iman, takwa ya. Ini bagaimana kita seorang milenial sekarang itu nggak keren kalau orang nggak beriman, nggak keren kalau nggak bertakwa. Buktinya apa? Sholat misalnya. Artinya apa? Seorang pemuda yang kuat itu, yang pemberani itu adalah berani melawan kemalasannya. Malas belajar, malas mengerjakan tugas. Ya, kita harus berani melawan itu semua. Ya, jadi malas sekolah gitu ya, malas mencapai cita-cita. Kita harus berani itu melawan. Harus bongkar kebiasaan-kebiasaan kita. Harus bongkar ya kemalasan-kemalasan kita itu. Jangan sampai kemalasan-kemalasan kita itu ya berdampak kepada penyesalan-penyesalan. Betapa banyaknya orang-orang menyesal tatkala dia tua. Karena apa? Karena waktu mudanya tidak digunakan dengan baik-baik. Maka iknanim khamsan qabla khamsin ya. Jadi oleh karena itu teman-teman, adik-adik, siswa-siswa, mari kita fighting ya. Mari kita bongkar kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita belum memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Nah, iman dan takwa itu selalu bertambah dan berkurang ya. Yazidu wa yankus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, ketika dia itu naik, bertambah, langsung tuh dikunci supaya nggak kurang lagi. Gimana cara mengkuncinya? Itulah ya, kita harus istiqomah dalam menjalankan ibadah. Istiqomah dalam menjalankan ibadah. Sabar juga ya. Ini nilai-nilai keteladanan. Banyak sekali sebenarnya kalau kita berbicara tentang sifat-sifat Nabi itu banyak sekali. Banyak sekali, bukan hanya ini aja, tapi ini hanya bagian besar saja yang ingin saya sampaikan ya. Sabar, bagaimana Rasulullah itu sabar dalam dakwahnya. Dicaci, dimaki, dihina, nggak dihiraukan ya, dilecehkan, bahkan ingin dibunuh gitu ya. Masya Allah, belum seberapa dengan perjuangan kita. Ya, kita ini juga ngajar, kita ini juga sekolah, belum seberapa gitu perjuangan kita dengan Nabi. Jadi oleh karena itu teman-teman tetap sabar dalam menjalani proses. Disiplin, nah ini disiplin, Rasulullah itu orangnya disiplin, ya, tidak molor. Kemudian tanggung jawab, ya, bertanggung jawab, peduli ya, ini jalurnya peduli dengan sesama gitu ya. Melihat penderitaan orang lain kita juga harus respect ya, harus peduli dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jangan SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu ya. Nah, jadi jangan sirik ya dengan keberhasilan orang lain. Kalau teman-temannya berhasil, berprestasi, kita juga harus ini gitu ya. Peduli dengan prestasi orang lain. Kita harus respect, kita harus hargai. Ya. Kalau misalnya mereka itu lagi bersedih, kita juga harus ikut merasakan kesedihan itu. Mereka bahagia, berhasil, kita juga harus merasakan. Ini peduli. Kemudian cerdas. Rasulullah itu adalah seorang nabi yang cerdas. Makanya dalam kewirausahaan itu, entrepreneur nabi itu, bisnis Rasulullah itu, kenapa Rasulullah itu berhasil dalam bisnisnya teman-teman? Karena dia adalah seorang yang cerdas, ya, cerdik, bukan licik ya. Karena banyak orang dagang bisnis itu kalau nggak licik ya nggak untung gitu ya. Lah licik aja kagak untung katanya gitu ya. Gimana mau jujur gitu ya? Tambah buntung gitu ya. Nah, orang yang beriman tadi, orang yang meneladani Rasulullah itu cerdik, itu cerdiknya bagaimana Rasulullah itu, ya. Tidak menipu, tidak zalim, tidak menumpuk-numpuk barang, kayak sekarang itu minyak goreng langka, ya kan? Nah ini saya bahas minyak goreng jadinya di sekolah ini. Tapi nggak apa-apa lah. Ini bagian dari proses ya, kehidupan kita ini. Bagaimana kita jadi seorang yang leader ya, seorang pemimpin yang cerdik dan cerdas. Dan juga bagaimana seorang
siswa dan siswi cerdik dan cerdas, sehingga kita bisa menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi ya dalam hidup kita. Istiqomah, nah, ini istiqomah tadi ya. Semuanya itu tidak ada artinya kalau kita nggak istiqomah ya. Perihal yang paling baik itu adalah istiqomah dalam melakukan berbagai hal. Hal yang terbaik itu adalah istiqomah dalam melakukan berbagai hal. Kalau kita nggak istiqomah cuma sekali doang, ya itu nggak baik namanya. Istiqomah itu selalu konsisten, konsekuen dalam melakukan kebaikan. Tanggung jawab, ya tanggung jawab, kerjasama, teamwork ya. Kita ini harus bekerja sama untuk memajukan sekolah kita misalnya, kerjasama dalam mencapai cita-cita, kerjasama dalam meraih prestasi-prestasi akademik sekolah kita, mengharumkan nama sekolah kita. Ini sangat penting sekali, karena setiap kita memiliki tanggung jawab. Dan supaya tanggung jawab itu bisa berjalan dengan baik, maka kita harus bekerja sama dan sama-sama kerja. Simpati juga hampir sama dengan peduli. Jujur, makanya sidik ya, jujur ya, dengan berbagai hal, karena sidiku yahdi ilal bir. Karena kata Nabi, kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu akan membawa kepada keberkahan. Jadi dari sekarang kita jujur ya, tidak mencontek sekolah misalnya, ya tidak manipulatif dan lain-lain. Pokoknya prestasi kita itu harus betul-betul kita raih dengan kejujuran. Tangguh, pejuang tangguh, syuja'ah. Rasulullah itu adalah seorang yang tangguh, pemberani, ya syuja'ah, pemberani, ya bahkan bukan hanya umat Islam aja yang takut, bukan hanya musuh aja, juga musuh juga takut. Jadi menyegani, ya karena pemberaniannya itu musuh-musuh jadi takut, jadi segan kepada Rasulullah SAW. Adil, adilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah kamu karena sesungguhnya adil itu dekat dengan takwa. Takwa itu berarti orang yang beriman kan gitu. Jadi ini bagian dari nilai-nilai keteladanan yang perlu kita terapkan baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari di keluarga, ya di masyarakat, apalagi di lingkungan sekolah kita. Lemah lembut, nah ngomongnya lemah lembut, ya bukan lemah gemulai ya. Nah, lemah lembut. Ya, bagaimana Rasulullah SAW itu halimun, ya halimun, lemah lembut ya dalam berbicara bertutur kata. Kata Rasul, ya, salah satu daya tarik kata ulama ya, mohon maaf, daya tarik Rasulullah itu dalam berdakwah itu adalah lemah lembut dalam bertutur kata. Gitu. Orang bahasa kasarnya itu kata-kata yang udah jelas, tegas tetap tegas, tapi lemah lembut, isinya itu lemah lembut, tidak cerita-ceritaan, ya tidak maki-makian. Kalau sekarang kan banyak ya orang kalau ngasih tahu itu binah-binahin, fitnah dan cerca-cerca amal-amalan orang lain dan merasa dirinya paling benar. Ini tidak dibenarkan ya, apalagi dalam sekolah kita akademik kita harus menjalin yang namanya komunikasi dengan baik ya. Nah, Rasulullah itu orang yang paling lembut dalam berbahasa, pun tegas ya, karena tegas itu bisa juga orang yang lembut bahasanya bisa juga tegas ya, bukan berarti dia lembek gitu ya. Toleransi ya, toleransi kepada orang yang berbeda dengan kita ya. Kita ini kan menjemuk ya, di sekolah kita mungkin, mohon maaf ini ada Muhammadiyah, NU, Persis ya, dan lain-lainnya. Semuanya itu adalah kemajemukan. Di negara kita ini negara yang majemuk, memiliki suku bangsa, adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, tatkala kita melihat perbedaan-perbedaan itu, ya kita bisa menghadapi itu semua dan bisa bertoleransi dengan mereka. Karena Rasulullah SAW itu sangat bertoleransi dengan orang-orang yang berbeda dengannya. Kemudian demokrasi ya, demokrasi, bukan demokrasi ya, demokrasi. Bagaimana kita menjadi seorang siswa yang demokrasi dalam berbagai hal. Syawirul fil amr. Bagaimana implementasinya? Nah, ini terakhir, 2 slide lagi, mohon maaf Bapak dan Ibu. Panjangan juga mungkin barangkali. Ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sayang kita. Ingat Allah. Ya, azkuruni azkurukum. Ingat Allah, maka Allah akan sayang pada kita. Ya. Ya sama lah kalau kita ingat orang tua, nasihat-nasihatnya, ingat nasihat orang guru-guru kita, ya. Maka guru-guru kita akan sayang sama kita. Ikutin nasihat-nasihatnya, ya kan? Ikutin saran-sarannya yang baik gitu ya. Insyaallah. Ya pastilah ya guru-guru kita akan memberikan motivasi, saran-saran yang baik ya, membimbing kita gitu supaya kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat.
Itulah karena itu kepada Allah pun kita harus ingat supaya Allah itu sayang kepada kita. Bagaimana tidak gitu di masa-masa corona ini kan kita harus banyak-banyak gitu, ingat kepada Allah ya. Ya apalagi musibah-musibah sekarang. Kemarin juga terjadi ya di Serang ya. Serang dapat serangan gitu ya dari jir yang sangat besar itu. Videonya beredar itu. Luar biasa, Masya Allah. Ya, kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah Allah ketika kita merasakan kegalauan, kegundahan, kita boring, bete ya. Tatkala itu kita tidak ada semangat, motivasi, tidak ada keinginan untuk sukses, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat Allah, maka Allah akan sayang kepada kita. Ketika Allah sayang kepada kita, maka apapun yang kita inginkan maka akan terjadi. Allah berkehendak itu terjadi, pasti akan terjadi. Oleh karena itu ingatlah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita sebagai hambanya. Keimanan semakin meningkat setelah cobaan. Seperti Rasulullah ya, ada cobaan yang menimpa, kemudian keimanannya meningkat. Bukan malah turun ya. Ya Allah, saya kok gini amat ya hidup saya ya. Kok nilai saya jelek terus gitu ya. Kok saya dapat hukuman terus gitu ya. Kok saya nggak kaya-kaya gitu ya. Jadi jangan ngeluh gitu ya. Seharusnya tatkala kita mendapatkan musibah ya, kemudian setelah itu kita harusnya tambah meningkat keimanan kita setelah cobaan itu. Bukan malah kita tambah sedih ya, bukan tambah down gitu ya. Tatkala dapat nilai jelek misalnya, prestasi tidak memuaskan, ya harusnya kita semakin tingkatkan itu, kuatkan keimanan kita, keyakinan kita. Dia memperbaiki kualitas ibadah, sama sholat kita, teman-teman, adik-adik, jagalah sholat, karena sholat itu yang akan menyelamatkan kita nanti ya, di akhir kelak nanti. Nah, kalau udah berbunyi azan ya, jam istirahat zuhur, ayo kita sholat ya, dimanapun, di sekolah kita, di tempat rekreasi, di perjalanan, dimanapun kita, jagalah sholat kita. Perbanyaklah ibadah di malam hari. Ya, banyak-banyaklah ibadah di malam hari. Rasulullah SAW itu kan ya orang yang paling lama dan paling banyak ya ibadah malamnya gitu ya. Sampai bengkak dengkulnya gitu. Kita boro-boro bengkak dengkulnya gitu ya. Kadang-kadang kita lebih lamaan baca WA, WhatsApp, baca status, Instastory dan lain-lain. Tapi kita malas ibadah gitu. Ibadahnya cuma 1 menit, 2 menit sudah selesai. Ngaji juga 1 menit, 2 menit, 15 menit, 10 menit sudah selesai. Tapi ketika main game ya, main HP ya kan, main media sosial dan lain-lain, kita habis waktunya berhari-hari. Ya, terasa lama rasanya ibadah itu. Terasa lama rasanya ngaji. Kemudian semakin yakin ya dengan kekuasaan Allah. Allah yang kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Terakhir, penutup Bapak dan Ibu yang saya hormati, penutup ya. Umat Islam diharuskan bisa melaksanakan ibadah apapun ya dengan istiqomah ya. Ya. Ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh tadi. Kemudian untuk menuju akhlak mulia dibutuhkan tekad yang kuat, kesungguhan. Jadi kalau kita nggak bersungguh-sungguh, ada mahasiswa-siswa, kita nggak bakalan mendapatkan akhlak yang mulia tadi. Butuh kesungguhan, gitu. Ya, usaha yang keras. Ya. Kemudian apalagi ikhlas melalui menjalani proses ya, sehingga kita menjadi manusia yang berakhlak karimah, mendapatkan tingkat insanun kamil. Kemudian akhlak merupakan satu hal yang amat penting yang seharusnya bertahan dalam diri kita. Karena seorang yang bertakwa, beriman itu ya, tidaklah sempurna keimanan dan ketakwaannya kepada Allah kalau dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya akhlak yang mulia itu bentuk daripada cerminan diri. Orang muslim harus memiliki sikap akhlak ya, sebagai motivasi ya, yang selalu menjadi seorang muslim yang memposisikan dirinya itu ya secara tepat ya, sebagai hamba ya, sebagai Abdullah dan juga sebagai khalifah. Kita ini hamba Allah gitu, hamba Allah dan juga khalifah. Jadi adik-adik kedepannya mungkin bisa jadi pemimpin, menteri ya kan, kepala bagian, gubernur dan lain-lain, bupati,
jadi guru, dosen, dan lain-lainnya. Jadi semuanya kita harus sandarkan kepada Allah. Jadi menjadi pemimpin di dunia ini, kita harus menyadari bahwa pemimpin yang tertinggi kita adalah Allah SWT yang selalu mengawasi kita. Dia yang maha kuasa segala sesuatu. Seorang yang beriman dan bertakwa tidak sempurna kecuali sempurna akhlaknya. Ingat teman-teman, kita ngaku-ngaku beriman, bertakwa. Kalau akhlak kita nggak baik, akhlak kita nggak bagus, maka itu semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, akhlak yang baik itu akan menimbulkan dan akan menebarkan rasa aman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, merasakan hidup bahagia. Orang-orang di sekitar kita akan merasa nyaman, bahagia dengan kita. Orang yang akhlaknya baik itu akan disenangi, akan dicintai Allah dan juga akan disenangi manusia. Gitu. Maka oleh karena itu akhlak yang mulia harus kita gapai dalam kehidupan kita, ya, untuk mensukseskan kehidupan kita secara bersama-sama, ya, tentunya dengan mengikuti aturan-aturan sekolah, ya, sehingga kita juga bisa bersurga bersama-sama. Wallahu a'lam. Teman-teman, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, yang saya muliakan, demikian barangkali. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Teringat dalam sebuah hadis Nabi itu, sebaik-baik manusia ialah orang yang paling baik akhlaknya. Itu mungkin sebagai penutup dari pengajian kita, sekaligus seminar dan juga Isra wal Mi'rajnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi berkah buat kita semuanya, jadi bermanfaat buat kita semuanya. Semoga kita menjadi insan-insan yang kamil, yang sempurna, ya, sempurna akhlaknya, ya, sempurna ibadahnya, sempurna ilmunya, ya, dan tentunya mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja barangkali Bapak dan Ibu. Sekali lagi mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Baik, demikian saja. Terima kasih. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi